Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasan. Selamat sore para pemirsa, sahabat PD sekalian. Situasi saat ini itu memang sedang sulit. Dengan adanya pandemi, semuanya menjadi berantakan, sulit. Ekonomi, bisnis apapun, pendidikan, semuanya mengalami penurunan. Dalam menghadapi penurunan itu kita harusnya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tapi sebelum kita bahas penyelesaiannya itu bagaimana, kita ngecek sedikit. Sebenarnya Indonesia itu tidak ada pandemi itu juga sudah mengalami masa sulit, apalagi yang lulus kuliah. Itu dari sejak zaman saya lulus kuliah pertama saja itu isu tentang lulus kuliah tidak bisa kerja atau sulit cari kerja itu sudah ada sejak zaman saya lulus kuliah. Apalagi sekarang itu tambah parah. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak berdaya apa-apa, kita harus tetap berusaha. Jadi zaman keadaan normal pun itu lulusan sarjana yang ditampung menjadi tenaga kerja itu jumlahnya sedikit. Itu normal, apalagi kondisi seperti ini, itu tambah parah. Jadi COVID seperti ini, sekolah jalan terus, yang lulus juga terus bertambah. Baik yang sarjana, diploma, maupun yang SMK. Itu umurnya, anak-anak bertambah umur, lulus dan memasuki dunia kerja. Sementara daya serapnya makin turun, makin berat. Meskipun yang diserap itu tidak jelas berapa, yang diserap oleh tenaga kerja itu sebenarnya berapa kita tidak jelas. Tapi kalau ada satu saja di satu kampung lulusan sarjana dan tidak kerja, nganggur, itu sudah membuat emak-emak langsung panik. Itu terus mengambil kesimpulan segera, sudah tidak usah kuliah saja, itu lulus sarjana ya tidak kerja, itu malah bagus lulus SMK atau SMA kerja itu malah bisa dapat, tidak usah sekolah tinggi-tinggi, SMA saja. Itu yang kemudian menjadikan situasi tambah sulit karena pengambilan keputusan sesaat. Cuma untuk kalian yang ikut PD, terutama murid-murid saya, PD SMA 10, saya minta jangan terpancing dan mengatakan, ya sudah ikut tidak kuliah, ya tetap lulus kuliah, tetap ada peluang. Ya, alasannya karena pertama kamu ikut PD, apalagi sudah belajar Quranian, sudah dibuka Quranian, sudah bersama-sama dengan saya. 3 tahun paling tidak mengalami banyak hal, sehingga seharusnya kalian sudah belajar bahwa itu memang mendebarkan, tapi bisa diatasi. Pasti bisa diatasi. Ya bagaimana mengatasinya? Ya tidak kita atasi sendiri, tidak. Kalau manusia itu mencoba mengatasi sendiri, mesti jawabannya susah, tidak bisa. Makanya kita jangan mengatasi sendiri, kita minta bantuan. Karena kalian anggota PD SMA 10 sudah belajar bareng saya, selalu ingat bahwa Gusti Allah mboten sare, masih ada yang Maha Kuasa. Gusti Allah, tetap Maha Kuasa, tetap Maha Pemurah, tetap seperti dulu. Maha Pengasih, Penyayang, Maha Kaya, masih tetap tidak berubah. Masih membagi rezekinya, masih memeriksa, memelihara seluruh makhluknya tanpa kecuali. Tidak ada perubahan pada yang Maha Kuasa. Itu artinya rezeki tetap dibagi-bagi. Ilmu, kesehatan, harta benda, banyak hal, jodoh dan lain-lain itu tetap dibagi. Itu artinya peluangnya tetap ada, kesempatannya tetap ada. Jangan terlalu khawatir. Berbaik sangkalah kepada yang Maha Kuasa. Masih ingat itu pengalaman bareng-bareng dulu
baik dalam kegiatan mengalami pertandingan atau menyelenggarakan pertandingan, kita mengalami susah bareng-bareng, kesulitan bersama-sama, hal yang kelihatannya tidak mungkin itu bisa mungkin. Itu karena kita bersandar pada Yang Maha Kuasa. Maka yang perlu diatur pertama kali, saya ingatkan kembali, kalau dulu sudah belajar dengan saya dan kemudian lupa, saya ingatkan sekali lagi, yang pertama ditoto, yang pertama diatur adalah mindset kita, cara berpikir kita. Kalau menurut kita peluang itu susah, maka kemungkinannya juga susah. Tapi kalau dari sisi Yang Maha Kuasa, itu hal yang sangat kecil. Maka kita tinggal memohon saja. Tugas manusia itu memohon, terus berusaha, terus maju, memohon, terus maju. Jangan lupa memohonnya. Nah, kalau menganggap memohon itu hal yang tidak ada artinya, itu yang jadi salah nomor satu adalah memohon, berdoa tidak ada artinya. Ya sudah, selesai. Usaha nomor satu, ya sudah. Susah ditanggung sendiri. Maka yang diatur pertama adalah mindsetnya. Masih ingat bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa selama bangsa itu tidak mengubah dirinya sendiri dulu. Yang diubah pertama adalah mindsetnya, cara berpikirnya, mengatakan kalau Allah itu mungkin mengerjakan dan kita tinggal nunggu keajaiban dari Allah. Berdoa, mohon ya Allah agar saya dapat pekerjaan, agar saya dapat rezeki, agar saya dapat, ya mohon, minta. Karena mohon itu tanda bahwa kita masih berhamba, masih membutuhkan Yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak minta, itu tanda kesombongan. Dan itu berbahaya, karena sombong itu hanya pakaian kebesaran Yang Maha Kuasa. Tidak layak manusia memakai pakaian sombong. Jadi meminta, tanda bahwa kita tidak bisa, ya sudah. Bahwa keajaiban itu mungkin bagi Allah. Kalau kita mengatakan tidak mungkin, ya harus yang logis tuh, karena logikanya masih pendek, belum bisa sampai ke yang lebih baik. Maka kalau kita menganggap tidak mungkin, itu betul tidak mungkin. Karena Allah seperti persangkaan hambanya. Kalau kita menganggap itu tidak mungkin, berarti itu yang bagi Allah mungkin, kamu anggap tidak mungkin. Kamu tidak mengubah dirimu sendiri, maka itu sama saja dengan memblok, kamu tidak ingin ada terjadi itu, maka ya sudah, mau tidak ingin, doanya tidak serius. Maka langkah pertama adalah meyakini bahwa bagi Allah itu hal yang kecil. Bicaranya tidak tahu, kita memang tidak sanggup. Jadi bersandar pada Yang Maha Kuasa itu seperti itu. Keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, masih merawat makhluk-makhluknya. Dan kita adalah salah satu makhluknya, kita memohon. Saya masih ingat pesan dari pelatih saya dulu, Mas Daryo namanya, mungkin Anda kenal. Itu mengatakan, kamu punya permohonan, masuk cuma mohon gerak saja, itu kan rugi. Coba toh mohon minta duit. Itu dulu yang selalu didengung-dengungkan oleh Mas Daryo, dan saya ingat betul, dan sekarang saya yakin betul bahwa iya, jangan hanya mohon minta gerak, mengapa tidak minta duit? Pertanyaannya, dikabulkan tidak? Dikabulkan. Kapan? Itu ya terserah Yang Maha Kuasa, karena yang ngatur Yang Maha Kuasa. Kita mohon itu kayak seperti pengemis, paring-paring, terserah Gusti Allah memberi, bukan kita yang ngatur. Jadi posisi kita tuh hamba memohon, jadi Allah memberikan kapan itu di luar kehendak kita. Bersandarlah, karena kita memang lemah, tidak berdaya, maka mohon. Kalau kita berserah diri, ya itulah ilmunya. Kalau kita berserah diri, monggo Gusti Allah ngatur. Kita hanya memohon semoga kebaikan, semoga kesuksesan,
bersama kita semua. Terus meyakini bahwa mungkin terjadi keajaiban-keajaiban. Maka yang terjadi keajaiban. Kalian terutama yang BD SMA 10 sudah bersama dengan saya cukup lama dan menemui keajaiban kecil-kecil, karena memang kemampuan saya masih hanya sebatas kecil-kecil, tapi itu semua memang kalau kita perhatikan itu tidak mungkin, tapi mungkin terjadi, sudah terjadi. Hal yang kita anggap tadinya tidak mungkin terjadi, nyata. Belajar kembali, ingat-ingat lagi bahwa kalau bersama Allah, semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Allah itu hal yang sangat kecil. Itu sangat kecil. Tidak ada artinya. Tugas kita menjalani, mengikhlaskan yang sudah, memperbaiki yang akan datang. Sekarang dan yang akan datang. Terus menerus seperti itu. Jadi tidak ada yang sulit. Karena setiap sulit itu mesti datang kemudahan. Bahkan Allah mendatangkan penyakit bersamaan dengan obat. Dan bersamaan dengan rezeki. Penyakit datang, obatnya juga sudah ada. Cuma orang lihat mubeng-muter, tidak tahu arah, sehingga tidak tahu ketemu itu. Masalahnya itu. Yang harusnya ada di dekat situ malah dicari dihubung-hubungi. Susah. Badan manusia itu mahakarya, luar biasa. Setiap penyakit sudah disediakan obatnya. Setiap masalah sudah disediakan penyelesaiannya. Kita mengusahakan menemukan itu. Mohon, dan mohon. Itu tanda penghambaan kita kepada Yang Maha Kuasa, itu tanda bahwa kita masih membutuhkan Yang Maha Kuasa. Permohonan jangan lupa itu ada doa. Kalau tidak paham permohonan, berdoa dan berusaha. Meremehkan berdoa itu masalah serius, sangat serius. Maka ingat kembali, berdoa semoga kesulitan itu cepat berlalu. Mungkin kalau orang lain merasa itu tidak mungkin, ya biar orang lain tidak apa-apa, tapi kamu jangan seperti orang lain. Belajarlah terus untuk menjadi lebih baik. Semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau kamu memohon, kalau kamu mau berusaha. Saya kira itu masih ingat ya penjelasannya. Saya hanya mengulangi tadi. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.